Alhamdulillah duit gedenya OTW mendarat ke dompet cuy. Pokoknya siapin kantong kalian dan juga dompet kalian yang besar agar bisa nampung, karena untuk limitnya ini pasti pada gede-gede banget dan rata-rata orang dicairkan di limit 10 jutaan rupiah. Dan untuk perawatan recommended banget, apalagi untuk di peminjaman kali ini tanpa menggunakan agunan, tanpa jaminan sama sekali. Kalian bisa mengajukan dengan data fresh, data baru, akun lama, bisa semuanya. Dan pastinya untuk di aplikasi ini 99% bisa di ACC karena lagi naik-naiknya nih untuk masalah pencairannya, dan juga anti di auto untuk pemula dan juga pengguna baru ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan selalu, patuhi protokolnya 3M, dan juga senantiasa berolahraga serta konsumsi makanan-makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun, karena seperti kita ketahui bersama bahwa ada lagi varian barunya ya, dan semoga sih dapat tertangani ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian di pinjol-pinjol legal OJK? Apakah udah pada dapat limitnya? Apakah udah kalian buat untuk modal usaha atau modal keperluan lainnya, ataupun untuk kebutuhan sehari-hari dan lain-lain? Dan tentunya untuk di aplikasi pinjol legal saat ini lagi naik-naiknya, baik pencairannya, baik limitnya, baik kuotanya, itu semuanya naik banget ya cuy. Nah, makanya orang-orang tuh pada berbondong-bondong borong di aplikasi pinjol yang legal OJK ya, apalagi yang punya rawatan. Kalau untuk perawatan di aplikasi pinjol legal OJK itu memang recommended banget. Dan juga kalau misalkan kalian mempunyai perawatan di aplikasi lain yang bisa jadi itu seatapnya ataupun produk dari aplikasi tersebut, nah itu recommended ya. Namun jangan sampai kalian galbay ya, soalnya kalau di aplikasi pinjol yang legal OJK itu tentunya sedikit ketat ketimbang pinjol ilegal ya. Namanya juga pinjol legal ya, pastinya untuk dari segi sistem dan lainnya udah recommended banget dan juga udah aman banget ya. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang legal OJK, yang dimana aplikasi ini tentunya udah besar banget dan kalian mungkin udah pada tahu. Dan di sini gue siap-siap aja nih untuk dompet gue nggak mampu nampung karena limit yang dicairkan ini gede banget ya. Namun ini belum tergolong gede sih, karena banyak orang di luar sana yang dicairkan dengan limit sampai 10, 20, kadang ada yang 50, tetapi itu perlu perawatan yang cukup lama, dan juga untuk dokumen-dokumen yang diperlukan juga memang sangat banyak ya. Namun nggak masalah sih, ini sudah cukup besar banget. Kalau kebesaran juga sih untuk limitnya, terus kita nggak mau ngapa-ngapain ya, kita bingung juga ya ntar uangnya mau digimanain ya. Kalau udah terlanjur banyak juga ya, ntar nanti takutnya kalian yang nggak bisa membayarkan ya teman-teman. Nah, dan di aplikasi ini tentunya tanpa jaminan sama sekali, jadi nggak memerlukan BPKB, NPWP, ataupun STNK untuk jaminannya, karena dia ini kredit tanpa agunan ya. Dan untuk di aplikasi ini pastinya udah aman banget dan nggak sebar data loh ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan limit peminjaman 825.000 ya. Dan di sini udah gua lunasin dengan jatuh temponya sebenarnya pada tanggal 9 November 2021. Namun ya tetap gua bayarin aja secepatnya biar bisa mendapatkan limit peminjaman yang lebih tinggi lagi. Soalnya kalau nunggu sampai dengan 9 November takutnya kelamaan dan juga bablas ya untuk jatuh temponya. Dan kalau kelewatan ya itu nggak bisa perawatan ya cuy. Nah, di sini setelah itu gua ngajuin kembali lagi dengan limit 8 juta, dan alhamdulillah nggak menunggu lama, kurang dari 5 menit langsung di ACC. Dan untuk pencairannya ini masih dalam proses, namun ini gua nggak tahu sampai kapan untuk proses pencairannya. Biasanya sih agak memakan waktu lama kalau untuk limit yang gede seperti ini ya. Berbeda halnya dengan limit yang kecil, itu biasanya secepat kilat banget untuk pencairannya. Namun juga tergantung dari banyak atau tidaknya pencairan pada saat itu ya. Dan di sini ya tentunya ini akan gua rawat secara terus menerus ya, dan jangan sampai galbay sih ya teman-teman. Soalnya kalau kita galbay otomatis ini ada DC lapangannya, dan tentunya berisiko untuk kita kena BI checking ya. Dan ya kalau udah kena BI checking kita nggak bisa meminjam
pinjam di mana lagi, dan kalau udah kena BI checking kita kesulitan untuk meminjam ya, entah mau pinjam di bank, leasing, dan lain-lain ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Tunaiku, dan untuk aplikasi Tunaiku ini kalian mungkin udah pada tahu dan sudah sering ngajuin juga ya teman-teman. Nah untuk di aplikasi ini dia adalah salah satu aplikasi pinjol yang besar ya teman-teman. Namun ntar gua kasih tahu lebih lengkapnya untuk aplikasi Tunaiku ini ya, dan mungkin kalian yang udah pernah cair di aplikasi ini bisa kalian ketikkan di kolom komentar agar kita bisa sharing-sharing lagi. Siapa tahu kalian yang sudah sering meminjam di aplikasinya sejak lama ada tips-tips tertentu ya, bisa di sharing ya biar yang lain juga bisa pada cair ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Tunaiku, pinjaman online cepat cair kredit dana PT Amar Bank Indonesia Tbk. Dan untuk aplikasi ini kalian bisa dapatin melalui link yang gue sediain di deskripsi, dan juga kalian bisa download, namun itu terserah dari kalian ya kalau kalian mau. Dan untuk aplikasi ini kalau kalian cek di website Otoritas Jasa Keuangan di daftar aplikasi pinjol yang terdaftar di OJK itu memang nggak ada nama aplikasi Tunaiku ya. Karena kenapa? Karena dia ini bukan bagian dari fintech ya, dia sudah menjadi KTA ya, ataupun produk kredit tanpa agunan ya, jadi bukan termasuk dalam fintech lagi ya teman-teman. Namun tetap untuk secara legalitas ini udah legal OJK ya, dan dia adalah produk dari Bank Amar Indonesia ya tentunya. Dan untuk di aplikasi ini di sini dia sudah mencapai 5 juta download dengan rating 4,4 dengan ulasan 794.000 ulasan ya. Dan kalau kita lihat dari brosur aplikasinya di sini pinjaman online tanpa jaminan ya. Di sini terdaftar di OJK, kemudian juga prosesnya cepat. Selanjutnya di sini untuk peminjaman modal ini juga bisa mulai dari 2 hingga dengan 20 juta. Untuk tenornya juga bervariasi. Selanjutnya di sini area layanannya ini ada ya teman-teman. Ini ada Jawa, Sumatera, kota lainnya, Denpasar, dan lain-lain. Namun ini bukan updatean terbaru. Kalau updatean terbaru itu ada di aplikasinya langsung ya. Kalau untuk Makassar itu ada beberapa wilayah saat ini. Jadi kalau dulu itu Makassar ya hanya Makassar doang ya. Dan sekarang sih Makassar itu untuk Sulawesi Selatan sudah banyak lagi. Kemudian juga untuk Kalimantan ada ya kalau gua nggak salah. Denpasar juga, dan ya memang paling banyak sih di daerah Jawa ya teman-teman. Nah selanjutnya di sini untuk syarat pendaftarannya di sini sudah lengkap banget untuk brosurnya. Ntar kita akan bahas lagi. Selanjutnya untuk kalian yang masih pemula atau masih bingung terkait aplikasinya, bisa lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam di bawah sini ya, biar kalian paham benar dan juga bisa menjadi bahan pembanding serta bahan acuan kalian sebelum meminjam di aplikasi ini ya. Nah, selanjutnya untuk tentang aplikasinya, di sini dia produk Tunaiku, besaran pinjaman 2 juta hingga dengan 20 juta, kemudian tenor 6 sampai dengan 20 bulan dengan biaya bunga rendah 3 sampai dengan 4%. Dan di sini kalian bisa lihat untuk kelebihannya. Pokoknya kalian baca saja ya. Untuk tarif pembiayaannya di sini suku bunganya hingga 3 sampai dengan 4%, kemudian biaya pelunasannya lebih awal, denda keterlambatannya ini 150.000 per bulan. Jadi saran gue jangan sampai terlambat sih ya teman-teman. Soalnya ini berpengaruh juga terhadap peminjaman kalian untuk perawatan ya. Nah, di sini untuk area layanannya ini kalian bisa lihat, namun untuk area layanan yang lebih luasnya itu kalian tinggal masuk di aplikasinya langsung ya. Nah, di sini ada kontak customer service, email, dan juga sosial media jika kalian masih bingung terkait aplikasinya, ataupun kalian ingin bertanya terkait produk aplikasinya, atau mungkin pencairan kalian, atau mungkin pengajuan kalian juga ya. Nah, untuk di aplikasi ini dia dirilis sejak 1 Maret 2017 ya, dan ya kita langsung saja untuk masuk ke dalam aplikasinya dan gak usah berlama-lama lagi ya teman-teman. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Tunaiku. Nah, ini gua udah mengisikan ya, jadi akan terlanjutkan ke step ini. Kalau kalian nanti masuk itu nanti kalian akan diarahkan untuk memilih lokasi jangkauan kalian ya teman-teman. Nah, namun untuk di aplikasi ini nggak semua wilayah seluruh Indonesia ya, hanya ada beberapa saja. Nah, makanya memang untuk di aplikasi ini nggak semua wilayah itu bisa di ACC ya. Nah, nanti kalian akan diarahkan untuk pengisiannya, apakah kalian sebagai peminjam ya. Dan di sini kalian tinggal lengkapi data KTP kalian ya. Dan di sini isikan saja dengan data KTP pribadi. Nah, di sini kita misalkan Agus, kemudian nama, jenis kelamin ini kita pilih, kemudian kewarganegaraan ya, kemudian tempat tanggal lahir ya. Di sini
pilih sesuai dengan yang ada di KTP kalian pastinya ya, jangan berbeda dan jangan salah. Kemudian untuk kotanya di sini kalian pilih, kemudian tanggal lahirnya juga kalian samakan ya. Nah, oke, selanjutnya di sini kita tekan lanjutkan. Untuk selanjutnya di sini tulis alamat lengkap sesuai dengan KTP yang tertera. Misalkan di sini kita pilih Jalan Bangau nomor 2 blok 4. Selanjutnya salah ya teman-teman, di sini ada bloknya. Kita pilih nomor rumah, berarti di sini kita kosongin aja nomor 2. Kemudian RT-nya kalian isikan sekaligus RW. Selanjutnya di sini pilih provinsi, provinsinya apa? Karnata Jawa Timur. Kemudian pilih kota lagi. Nah, di sini kita pilih lagi ya, teman-teman. Dan ya, selanjutnya kecamatannya apa? Kelurahannya lagi. Pokoknya memang untuk di aplikasi ini untuk pengisiannya memang agak banyak ya. Namanya juga pinjol legal, dan sini kita tekan lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini kalian isikan ceritakan lebih lengkap tentang dirimu, dan di sini kalian bisa pilih untuk pendidikan terakhir kalian apa, nama ibu kandung misalkan kalian isikan, kemudian agamanya. Selanjutnya status pernikahan di sini kalian pilih, kemudian jumlah tanggungan berapa ya, berapa yang kalian tanggung, kalau nggak ada yang nggak masalah. Selanjutnya email ya, untuk emailnya ini nggak masalah memasukkan email yang aktif ya teman-teman. Nah, di sini kalian masukkan misalkan tadi agus@gmail.com. Selanjutnya di sini kepemilikan email ya, apakah email pribadi, email kantor, dan lainnya. Di sini kita pilih email pribadi. Untuk jenis tempat tinggal KTP di sini rumah sendiri. Kemudian tujuan peminjaman ini apa, kalian bisa pilih untuk liburan, KPR, kemudian mobil, motor, renovasi, modal usaha, investasi, dan lain-lain. Di sini kita pilih saja untuk modal usaha coba ya. Nah, untuk tujuan modal usaha itu mau gimanain ya, untuk membayar sewa tempat usaha, membayar peminjaman lainnya, dan lain-lain. Nah, di sini coba kita untuk menambah usaha baru. Nah, ini yang paling banyak dicairkan ya, ketimbang kalian membayar peminjaman lainnya. Namun sesuaikan juga dengan tujuan kalian untuk meminjam seperti apa ya. Nah, di sini kalian tekan lanjutkan. Selanjutnya di sini lengkapi alamat tempat tinggal ya. Alamat tempat tinggal kalian di mana, misalkan jalan tadi Bangau ya kalau nggak salah. Nah, kemudian bloknya samain juga, nomor rumah ya, RT-nya jangan lupa, RW, kemudian provinsinya apa kalian isikan saja di sini misalkan, kemudian kabupaten kota, kemudian kecamatan, dan juga kelurahan ya. Nah, selanjutnya sini kita tekan lanjutkan. Kemudian bagaimana keadaan tempat tinggalmu. Nah, ini memang agak sedikit banyak ya teman-teman, dan di sini harus mencapai sampai dengan 100% baru bisa kalian untuk pengajuan. Nah, sini untuk jenis tempat tinggal bisa rumah, apartemen, ruko, status kepemilikan misalkan milik sendiri, jumlah penghuninya berapa misalkan 2, kemudian biaya PLN dan lain-lain misalkan 300.000. Kemudian lanjutkan pekerjaan sehari-hari sebagai apa ya. Di sini kalian bisa pilih pelajar, wirausaha, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini karena untuk wirausaha banyak banget, jadi kita singkat saja ya teman-teman. Kita pilih coba untuk pelajar. Nah, selanjutnya ya kalau pelajar itu memang hanya singkat ya untuk pengisiannya. Di sini kemana mencairkan dana ya. Di sini kalian bisa pilih bank tujuannya apa. Nah, misalkan di sini BRI ya. Nah, di sini ada, kemudian nomor rekening tujuan misalkan kalian isikan 3204 dan lain-lain bla bla bla. Kemudian tekan lanjutkan. Selanjutnya di sini lengkapi data pasangan kalian ya. Ini bisa kalian isikan istri kalian ya, ataupun siapa saja kalau misalkan kalian belum menikah ya. Nah, dan di sini untuk kontak daruratnya hanya 1. Nah, ini kontak darurat yang dimasukkan ini wajib aktif dan juga jaringannya wajib stabil ya, karena di aplikasi ini ditelepon langsung oleh tim auditnya. Dan setelah itu kalian tekan lanjutkan, dan nanti kalian akan diarahkan untuk detail pencairannya berapa dan lain-lain. Nah, sedikit tips dari aplikasi ini, kalau misalkan kalian di auto itu bukan berarti data kalian yang kurang ataupun data kalian ada yang salah. Bisa jadi juga itu karena lokasi kalian nggak dijangkau oleh aplikasi ini ya, karena dia nggak seluruh wilayah Indonesia ya teman-teman. Dan jika kalian mengajukan di aplikasi ini, nanti kalian akan dimintai untuk tanda tangan. Nah, untuk pengajuan pertama itu kalian harus menandatangani terlebih dahulu, namun untuk pengajuan kedua, ketiga itu tanda tangan digital saja ya.
Nah, dan untuk di aplikasi ini memang agak sedikit banyak yang kalian isikan, jadi ya wajib kalian isikan secara benar, dan semakin banyak data kalian yang kalian masukkan, semakin lengkap data kalian, itu menambah kesempatan kalian untuk di ACC. Dan jaga untuk skor kredit kalian agar tetap tinggi, karena di aplikasi ini untuk perhitungan tim auditnya juga mengandalkan skor kredit ya teman-teman. Nah, dan jangan sampai galbay, soalnya ada DC lapangannya ya. Ntar kalian dikirimi surat cinta dari aplikasinya kalau misalkan kalian jatuh tempo atau gimana ya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online tunaiku. Dan untuk cara pengisiannya gampang banget kan ya. Kalian bisa isikan saja. Dan buat kalian yang sudah sering cair, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Bisa sharing-sharing berapa limit yang kalian dapatin. Udah berhasil merawat berapa kali, udah berhasil cair berapa kali, atau udah jatuh tempo, atau udah didatangi DC-nya atau gimana ya. Dan buat kalian masih bingung, bisa kalian ketikkan juga di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas satu persatu dan juga support. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!